Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat review sebuah laptop entry level dari Asus yang berotak AMD Ryzen yang namanya Asus M409D. Ya, laptop ini tuh di atas kertas nggak istimewa karena speknya tuh kayak gini doang. Dengan harga yang segini, 5 jutaan. Ya, price to performance-nya tuh terlihatnya biasa aja ya. Yang lebih keren speknya tuh di harga segini banyak dong. Tapi ya bukan Asus namanya kalau cuma ngasih segitu doang. Karena sebenarnya laptop ini tuh punya banyak banget potensinya. Asal kita mau lihatnya tuh di bawah kertas, di atas kertas tadi, sekarang di bawah kertas ya. Iya itu. Oke, dan spesifikasi kayak gini ya jelas ya, ini laptop hanya buat kerja ringan aja, kayak ya aktivitas office, presentasi, atau browsing-browsing lah. Walaupun ada juga varian yang lebih tingginya, up to Ryzen 7 dan Nvidia MX 250, RAM 16GB plus SSD up to 512GB, mantap. Tapi ya yang saya pegang ini hanya versi Ryzen 3-nya aja ya, alias varian yang terendahnya. Nah, walau spek laptop ini tuh kelas entry level, tapi karena ada varian spek yang lebih tingginya, jadi cangkangnya tuh disiapin untuk laptop kelas menengah sebenarnya. Karena ya, pertama-tama saya tuh dikejutkan sama nyamannya ngetik di Asus M409D ini. Karena keyboardnya tuh asli, ini tactile dan solid banget feel-nya. Sama sekali nggak ada kesan mushy atau apa ya, nyoy-nyoy gitu, bahkan di area tengah keyboardnya sekalipun, karena strukturnya tuh terasa rigid banget di sini. Dan ternyata setelah saya cari informasi lagi, ternyata sasis dan bezel pinggiran layarnya tuh ya memang diperkuat lagi sama plat metal, jadi ya pantas aja kokoh ya. Kemudian yang kedua, saya kembali dikejutkan sama kualitas keluaran suara speaker laptop ini yang nggak hanya keras, tapi juga enak suaranya. Sama sekali nggak kayak speaker laptop entry level lah. Tapi ya udah sih, di dua faktor itu aja yang menurut saya bisa disebut faktor wow-nya lah, yang benar-benar bikin saya kaget. Walaupun laptop ini tuh masih punya beberapa poin yang saya sangat suka juga. Kayak yang pertama tuh di sini udah dikasih fingerprint buat login-nya, jadi lebih praktis, nggak usah ngetik pin atau password setiap kita mau masuk ke Windows. Kemudian bezel sekeliling layarnya juga udah kekinian, tipis soalnya, Nano Edge display katanya. Lalu sekilas desainnya tuh kayak laptop metal gitu lah, jadi lumayan ngangkat penampilannya, walau cenderung mengarah ke desain laptop kantoran lah daripada laptop pelajar atau laptop cewek misalnya. Nah, kemudian setelah ngintip isi kap mesinnya, laptop ini tuh ternyata bisa di-upgrade loh. Bisa nambah RAM yang sangat-sangat saya sarankan ya. Jadi ya at least 8GB lah RAM-nya ya, cukup. Kemudian bisa ditambah SSD tipe M.2 NVMe juga kalau kamu pengen performanya yang lebih gesit lagi. Lalu harddisknya juga di sini udah dikasih proteksi tambahan dari benturan dan getaran. Jadi harusnya ini lebih aman. Kemudian di sektor input outputnya juga lumayan lengkap di sini. Ada USB Type-C 3.1, HDMI, USB 2.0, audio combo jack, dan slot micro SD. Baterainya juga di sini kebilang awet. Saya pernah pakai buat ngetik skrip video ini sambil ya research, browsing dan nonton YouTube. Sekitar kurang lebih 3 jaman lah. Nah, baterainya masih bertengger di angka 65%. Jadi good job. Dan terakhir, portabilitasnya juga oke. Beratnya hanya 1,5 kg aja. Dan dimensinya juga cukup mungil, walau memang nggak bisa dibilang tipis. Yang asik juga adalah desain chargernya yang imut banget. Jadi nggak bakal banyak makan tempat lah kalau kita lagi di bawah-bawah gitu laptopnya. So, gimana? Not bad kan? Tapi tetap saya punya beberapa catatan dari laptop ini yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Selain catatan utama dari laptop ini, yaitu spesifikasinya yang saya anggap pas-pasan banget untuk sebuah laptop di harga 5 jutaan. Nah, catatan lainnya adalah displaynya yang baru bagus gambarnya kalau mata kita tuh lihatnya tegak lurus. Karena viewing angle-nya kurang oke menurut saya, at least di varian terendah yang saya pegang ini ya. Kalau di varian yang lebih tinggi sih katanya dikasih panel display yang lebih bagus. Jadi ya cukup disayangkan karena ya kalau aja dikasih display yang lebih bagus, nah pastinya laptop ini tuh bakal mantap banget buat multimedia. Speakernya udah keren soalnya.
Kedua, walau keyboardnya super enak buat dipakai ngetik, tapi kembali di varian terendah ini masih belum dikasih LED backlight. Dan posisi tombol powernya tuh harus ada pembiasaan dulu, biar pas mau mijit tombol delete tuh nggak malah kepencet tombol power. Dan terakhir mungkin ini catatan tambahan lah ya. Nah, bagian sudut kiri dan kanan laptop ini tuh berasa agak tajam ya sudutnya. Jadi walau pas ngetik sih aman, nggak sampai ngeganggu. Tapi ya kadang-kadang pas lengan kita tuh kena di sudutnya lumayan apa ya, ngagerejat gitu lah. So, kesimpulannya ya menurut saya laptop ini tuh bakalan sangat-sangat cocok buat orang kantoran yang kerjanya tuh ngetik mulu. Karena asli ini tuh keyboardnya puas banget buat dipakai ngetik. Apalagi biar nggak bosan gitu ngetiknya sambil dengerin musik. Beuh, mantap. Karena speakernya juga udah bagus di sini. Lalu dibawa ke sana kemarinya juga nyaman karena ringkas, ringan, chargernya kecil, sasis dan frame layarnya tuh udah diperkuat lagi sama plat metal, plus harddisknya yang udah diproteksi dengan lebih advance di sini. Jadi bikin tenang lah pas kita bawa-bawa ya, nggak was-was gitu. Hanya amat, jangan dipakai buat kerjaan yang berat-berat ya, dan sangat-sangat saya sarankan buat di-upgrade lagi RAM-nya jadi ya at least 8 GB lah. Minimal RAM-nya aja lah, kalau SSD itu opsional lah ya. Kalau kalian perlu ya silahkan. Oke, itu aja mungkin ulasannya. Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Niko out, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.